Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini paket baru datang, isinya sambal. Apakah ini sambal GN13 punyanya Gus Nur yang saya tunggu-tunggu? Apakah sambal yang lain? Kayaknya sambal GN13 yang baru itu ya. Saya buka ya. Untuk siapa ini? Untuk Yudi Pramuko, untuk saya pesan. Nah, sambal apa ini? Kita buka lagi ya. Mereknya apa? Saya pikir Gus Dur, nggak tanya. Burudi sambal bawang. Jadi bukan GN13 ya. Siapa yang mau ngirim sambal GN13 ke saya ya, kirim ke alamat ini ya. Ternyata bukan sambal yang saya tunggu-tunggu ya. Ya udah, enak nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ngomong doang. Gerobak saya sebentar lagi jadi, insya Allah jualan martabak telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Sebentar lagi jualan telur gulung. Ya, jualan donat juga. YouTuber tertua di semesta. Saya sudah mengeluarkan 2 video terakhir ya. Yang pertama judulnya Gereja Dijaga, Quran Diusir, dan yang kedua robohnya pesantren Gus Nur. Kok bisa? Dua video itu, dan semua saya baca komentar-komentarnya ya, dan mereka ada yang nggak setuju terhadap Gus Nur karena Gus Nur kata-katanya suka misui. Misui itu apa ya? Ngata-ngatain orang. Saya ingin membahas itunya dulu ya kan. Ya kalau nggak cocok sama Gus Nur ucapannya ya terus nggak usah ngelarang apa dia mau bikin pesantren tahfiz gitu loh. Nggak ada urusannya kan sebenarnya kan. Nggak benci orang itu misalnya nggak sholat, misalnya si A nggak sholat, terus si A mau bikin pesantren tahfiz, itu dilarang. Kenapa? Karena si A nggak sholat. Aneh kan? Nggak nyambung gitu loh. Ada orang pemabuk, tukang mabuk, terus dia punya uang mau bikin pesantren tahfiz Quran di tanahnya sendiri, terus lurahnya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Anda si A yang mabuk itu bikin pesantren tahfiz di tanahnya sendiri. Ya saya nggak setuju karena dia pemabuk. Aneh tuh, aneh. Nah sekarang kedua, itu pertama. Yang kedua soal saya suruh lihat, katanya lihat cara Gus Dur ngomong, kata-katanya sekarang gini ya. Seluruh YouTuber itu saya perhatikan, sebagaimana komentator itu semua saya baca komennya. Saya memperhatikan ratusan video Gus Dur, ratusan ya video yang lain, termasuk Atta Halilintar, video Angga Chandra, Ayah Ibrahim ya kan yang Bandung. Terus kemudian Depan yang hobi makan yang di Pontianak itu, PewDiePie, Mr. Beast, Zumi and Family, seluruhnya saya perhatikan. Ratusan saya membaca. Kalau sudah mau mengamati satu tokoh, satu orang seperti Sandi Uno TV, dari awal sampai akhir video yang terakhir saya perhatikan, termasuk Aziz Gagap Official, Taulani TV, Sule Channel misalnya ya, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan kenapa Gus Nur itu begitu pedes ngomongnya dan kadang melampaui batas-batas kepatutan begitu ya, saya bisa paham karena dia mereaksi ya.
nggak tiba-tiba, kata orang Betawi, dia nggak ujuk-ujuk ngomong seperti itu. Gus Nur itu dia membalas orang yang punya ucapan yang juga keterlaluan. Misalnya gini, Gus Nur emang bisa baca kitab kuning. Terus kok beraninya bikin pesantren, emang keturunannya siapa, emang dipanggil Gus itu emang keturunan kiai siapa, gitu ya. Omongan-omongan yang sifatnya subjektif, yang sifatnya menyerang pribadi dan gak relevan dengan karya-karya yang dibuat itu. Itulah kekeliruan yang pertama, itu kekeliruan dari orang yang menilai Gus Dur ya. Gus Nur ya, sorry, saya suka salah nyebut Gus Dur ya, karena Gus Dur itu ya salah satu tokoh yang saya kagumi. Dari segi pemikirannya itu sangat luas ya, bacaan-bacaan itu luas ya, nggak beda dengan kiai-kiai yang lain ya. Gus Dur ya. Gus Nur juga beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Kalau nggak senang disebut ustadz ya nggak usah manggil ustadz. Kalau nggak senang manggil Gus Nur ya jangan pakai Gus, panggil aja Nur Sugi Raharja. Jadi ngomongnya itu nggak substantif gitu. Apa substantif? Nggak ke akar masalah, tapi sifatnya yang personal ya. Jadi gini, ucapan sekeras apapun dari Gus Nur itu tidak membahayakan rakyat banyak ya, tidak merugikan ekonomi rakyat banyak. Tapi kalau keputusan politik yang kurang tepat, nggak membela rakyat kecil, dia menyusahkan rakyat kecil. Padahal bahasa yang dipakai waktu menandatangi keputusan, surat keputusan itu, baik presiden atau penguasa yang lain, itu bahasanya halus dan sopan, tersusun rapi, pasal-pasalnya, pembukaannya dan macam-macam, menimbang, ya begitulah. Tapi berdampak pada jutaan orang. Keputusan politik itu yang direspon oleh Gus Nur dengan kata-kata, dan dia tidak bisa mengubah keputusan politik itu kecuali dia misuh-misuh, ngata-ngatain. Kenapa? Ya keputusan politik itu keliru, nggak membela orang kecil. Misalnya ya, ini contoh ya, anak saya sakit 2 hari, saya mengeluarkan uang 300.000, anak bungsu umur 23 tahun, panas di UGD 300.000, di dompet tuh apa ini? Kata petugasnya karena musim pandemi BPJS nggak berlaku, kita bayar 300. Posisi kita sebagai rakyat kan lemah ya, masa mau mendebat ya, dia sekedar menjalankan tugas dari keputusan yang entah dibuat oleh siapa ya enggak. Terus kita datang lagi karena anak itu sepanjang malam masih panas, pagi-pagi kita ke UGD lagi, dikasih apa itu namanya, diinfus, dikasih obat, karena nggak berlaku BPJS itu kita ngeluarkan uang 600. Jadi dalam 2 hari uang itu kesedot ya 900. Padahal saya peserta satu keluarga, peserta BPJS kelas 3 tuh. Kenapa nggak berlaku? Karena corona. Padahal kita sudah iuran berbulan-bulan kan. Yang nggak iuran, nggak berbulan, nggak iuran digratisin kan baru 1-2 bulan ini kan. Sejak ada corona. Waktu kemarin kita sehat berbulan-bulan, bertahun-tahun kita iuran ya. Tapi tiba-tiba kita harus ngeluarin uang. Nah, untuk BPJS yang nggak berlaku. Nah, keputusan atau keputusan politik bahwa BPJS itu nggak berlaku di saat sekarang itu siapa yang bikin? Kan bahasanya kan sopan itu, tapi merugikan saya sebagai rakyat. Mungkin di tempat lain juga merasakan. Nah, itulah keputusan politik yang dibuat dengan bahasa yang sopan itu, yang teratur itu, yang tersusun rapi itu, merugikan rakyat banyak. Itu yang dihajar sama Gus Nur ya. Dan dia nggak bisa melawan dan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ngomong sebenarnya kan. Ya gak? Jadi harus dilihat konteksnya. Gus Nur itu ngomong seperti itu, misuh seperti itu tuh, ngata-ngatain seperti itu, ngatain siapa? Ngatain orang-orang yang merugikan orang banyak itu, atau yang menyerang dia secara pribadi. Ini dibalas kan secara
melampaui batas juga. Nah, saya nggak usah ikut-ikut gaya Gus Nur ya kan. Nah kalau saya sekarang bahas Gus Nur ini sekarang nih, saya mau bikin Gus Nur ini sampai entah berapa puluh insya Allah ya. Itu sebenarnya bukan bela Gus Nur, saya itu bela channel saya sendiri supaya channel saya berkembang untuk rangka dakwah ya. Tapi dalam konteks itu kan saya juga memberikan wawasan historis, wawasan kesejarahan, memberikan semacam enlightenment, pencerahan, mengedukasi, meskipun nggak banyak, dengan cara yang sebisa-bisanya saya ya nggak. Jadi kalau ada yang bilang saya belain Gus Nur, iya belain Gus Nur, karena saatnya saya berbicara kenapa ada pesantren ditutup, itu nggak masuk akal saya itu. Kenapa pesantren ditutup, nggak boleh berdiri? Coba pesantren tahfiz Quran. Ya alasannya kalau Gus Nur nanti orang yang santri radikal itu nggak make sense, nggak masuk akal gitu loh, maksudnya nggak masuk akal. Atau karena akhlaknya Gus Nur, omongannya Gus Nur seperti itu loh. Emangnya yang larang-larang bikin pesantren itu emang suci dia dari dosa dan kekeliruan? Apakah omongannya juga teratur rapi? Jangan-jangan dia ngomongnya juga nggak beres ya, nggak berakhlak untuk anak-anaknya sendiri ya, karena nggak terekspos aja barangkali. Ojo serius rek. Jadi cobalah, kecuali Gus Nur itu ya saya suruh tabayun piye, video dari pihak sana saya lihat, video dari pihak Gus Nur saya lihat, mereka sudah saling bertabayun. Saya tinggal lihat, ngapain saya harus tabayun ke sana, pakai apa caranya? Orang saya kemarin uang saya hilang, udah beli tiket 400.000 nggak bisa keluar tuh. Keputusan yang dibikin sepihak oleh perusahaan bis itu atau perusahaan siapalah, bikin saya nggak berdaya. Uang saya 400 yang udah saya bayar untuk beli tiket ke Malang, bis Keramat Jati eksekutif dari Lebak Bulus, malam Senin itu hilang 400.000 dan tidak bisa saya dapatkan uang itu karena ada tulisan di situ uang tidak bisa pengurus istilahnya, pengelola bis itu berhak menolak penumpang dan uang yang sudah masuk tidak bisa dikembalikan. Itu kan peraturan yang sangat sopan ya, tulisan itu sangat sopan, dibikin semaunya kan. Dia nggak sadar tuh peraturan yang sangat sopan itu merugikan saya. Nah ini saya marah nih kan. Uang saya hilang 400.000, jual donat 400 biji itu, saya nggak sampai Malang lah. Gimana itu? Harusnya 400.000 itu ongkos bis dari Lebak Bulus ke Arjosari Malang. Ini saya nggak berangkat, 400.000 hilang. Kalau dikembalikan sih nggak apa-apa, nggak balik karena aturan yang dibikin sendiri, aturan yang sangat sopan itu. Ya, kalau Gus Dur ngomongnya nggak sopan, menurut orang-orang yang nggak setuju itu juga nggak merugikan siapa-siapa tuh secara ekonomi. Ya, nanti mempengaruhi ini ya tergantung mau terpengaruh apa enggak. Kalau takut terpengaruh ya jangan dilihat YouTube-nya Gus Dur. Oh repot amat sih hidup. Udahlah Islah itu bikin bagus, itu bikin pesantren tahfiz Quran kok ditolak. Yang nolak itu siapa? Itu kepala desa yang punya power, punya kekuasaan politik kan. Artinya apa? Kekuasaan politik yang dilakukan secara salah merugikan pihak lain, dalam hari ini Gus Nur yang nggak berdaya berhadapan dengan kekuasaan pada level desa Blimbing kan. Sekarang bayangkan yang bikin kekuasaan dan salah itu merugikan jutaan orang, misalnya level presiden, impres atau apa gitu kan, atau perpres atau perpu dan lain-lainnya, atau undang-undang. Rakyat nggak bisa apa-apa. Itu fungsinya kita, kata Agus Salim, di negeri sendiri ya, jangan kita yang menumpang. Kalau ada yang salah ya kita ngomong. Kenapa? Lah ini negeri kita, bukan negeri penguasa. Penguasa itu datang dan pergi 5 tahun, 10 tahun.
Tapi kalau penguasa itu nggak dikontrol, dia umumnya penguasa itu kehilangan perspektif ya. Dan setelah membuat kerusakan itu kayak zamannya akhir Bung Karno, akhir Pak Harto, yang nanggung kerusakan itu, derita itu rakyat kan. Nah, padahal sudah dikoreksi itu, sudah diingatkan. Tapi namanya penguasa itu ya kadang mau menang sendiri, ngeyel, merasa paling benar karena punya uang triliunan, punya kekuasaan besar, punya dana besar. Terus rakyat disangkanya terus bisa diatur semua semau-maunya dia. Padahal orang itu punya pandangan-pandangan juga yang berbeda-beda dalam melihat kapal Indonesia ini makmurnya itu caranya bagaimana. Sekarang gini ya, katanya kita sumber daya itu alam, sumber daya hutan, emas, itu melimpah ruah, kekayaan kita itu nomor 2 terbesar apa ya, sumber daya alam itu kita itu setelah berhasil gitu atau apa gitu ya. Sekarang saya tanya, emang kita merasakan tuh kekayaan alam itu? Enggak tuh. Ya mungkin yang merasakan orang-orang yang di lingkar kekuasaan atau pengusaha-pengusaha yang besar-besar yang dapat fasilitas dari pemerintah dengan izin-izin mereka yang eksklusif itu kan. Rakyat-rakyat yang ada di mana batu bara atau di tambang emas itu pada miskin-miskin, kemakmurannya itu nggak meningkat secara signifikan gitu. Kalau kata ahli itu, kekayaan alam kita itu cukup untuk memberi makan ya rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia yang 270 juta itu, dan bisa sekolah sampai universitas itu gratis sebenarnya kalau dikelola secara benar. Tapi karena banyak pengusaha dan pejabat yang punya sifat greedy, tamak ya kan, yaitu akhirnya uang-uang yang seharusnya untuk rakyat banyak dikantongin sendiri kan. Rasulullah kan sudah mengingatkan sifat manusia itu ya kan, kalau punya ada 2 gunung, di tengahnya ada lembah, dia sudah punya lembah emas di antara 2 gunung itu. Keinginannya adalah pengen dapat lembah emas yang kedua. Terus kalau udah punya kekayaan berupa lembah emas yang kedua, dia ingin dapat lembah emas yang ketiga dan seterusnya. Sifat tamaknya itu mendorong dia mencari ya harta benda duniawi yang nggak diperlukan. Ya hanya untuk ngumpul-ngumpulin itu aja. Akhir cerita kata Rasulullah, orang yang tamak tadi, yang memburu harta benda dunia tadi semau-maunya, hanya yang dia dapat mulutnya itu disumpal tanah ketika di kuburan. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya lihat ya komentar-komentar ya di video saya yang 2 yang terakhir, di 3 lah, ada 4 saya bikin, bahasanya itu kotor ya, kasar ya. Bahasa dia aja kayak gitu nuntut Gus Nur supaya omongannya bener, sopan, santun. Nah, wong dia sendiri bahasanya pakai istilah-istilah apa yang aneh-aneh, saya nggak mau sebut di sini, nggak tega saya nyebutnya ya. Komentar-komentar itu ada yang aneh-aneh bahasanya, maksudnya itu menunjukkan jiwanya yang kotor kan ya sebenarnya. Dia nggak bisa mengendalikan nulis yang benar itu kayak opo, saking sudah kesel sama Gus Nur ya. Dan dia sendiri nggak bisa mengendalikan dirinya kok nuntut Gus Nur itu suci seperti siapa gitu. Ya sembuh. Pokoknya aku mau bikin video-video tentang Gus Nur dalam konteks saya ingin berdiri pesantren tahfiz Quran di tanahnya Gus Nur itu. Saya akan urus maksudnya saya akan ngomong ya secara argumentatif, itu harus berdiri, nggak boleh tidak. Dan Gus Nur harus kembali berjuang menegakkan pesantren tahfiz Al-Quran itu di tanahnya sendiri yang sah. Ojo mundur rek. Ojo mundur. Ojo ke Kalimantan sih ya. Kalimantan, ke Makassar yang ada tanah wakaf 4 hektar. Iki diurus
serentak ya orang apa-apa ya, diurus dulu. Saya pengadilan sampai orang-orang itu sadar kalau dia itu keliru menggunakan kekuasaannya gitu loh. Bikin pesantren tahfiz kok. Tuduhan-tuduhan dibalik rencana pendirian pesantren tahfiz itu yang bisa mencemparkan nama baik. Iku ae diurus. Oh, cok mundur. Lek nggak mundur Gus Nur, saya kan dapat untung ya. Viewer saya bisa bertambah, subscriber saya tambah, channel pesantren Jolali bisa berkembang untuk apa? Untuk edukasi. Dan saya sifatnya nggak akan nyuplik video sana video sini, saya akan memaparkan atau mengajukan pikiran-pikiran perspektif saya sendiri yang sederhana untuk memperluas ya ruang-ruang perspektif ya dari pembaca. Nah, soal omongan-omongan yang kotor ya saya baca tapi nggak saya respon. Sayang umur yang pendek itu untuk merespon hal-hal yang negatif kan, mending saya bikin video baru untuk meresponnya. Jadi ada viewer baru, ada subscriber baru, itu saya dapat duit setiap tanggal 23 kan. Kalau viewernya naik, terus iklan itu ya jangan di skip kalau ada iklan. Dinikmati saja iklannya ya. Kalau video-video saya itu ada iklan jangan di skip. Nanti kalau di skip ya aku nggak dapat berapa sen dolar gitu ya. Nanti kan dapat duit lumayan. Kalau viewernya sampai puluhan ribu gitu atau ratusan ribu, lumayan. Aku dapat duit 20 juta, 30 juta lah, bisa buat bikin pesantren tahfiz Jolali di sini. Oh, sudah 10 tahun nggak punya nggak punya gedung, tapi sudah 500 ya, alhamdulillah. Santri-santri yang bisa ngaji di halaman rumah itu, saya sendiri yang ngajar. Iqra 1, Iqra 2, nggak ahli saya. Aku ya bisa membaca kitab, masa nggak boleh saya bikin pesantren? Lah udah berdiri gimana pesantren Jolali? Banner itu logonya aja. Dan sekarang saya mau bikin gedungnya, masa nggak boleh? Saya nggak bisa ngaji kitab, saya juga bukan keturunan kiai, masa nggak boleh bikin pesantren? Ini negeri saya, diatur-atur. Udah malam ini, jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.